Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesya Putri Indri akan menjelaskan materi pertama tentang instrumen moneter Islam Bank Sentral. Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan. Dalam hal ini, dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara kestabilitasan ekonomi dalam suatu negara. Perekonomian suatu negara ditentukan oleh bauran kebijakan fiskal dan moneter. Keduanya kebijakan ini menentukan apakah perekonomian suatu negara didorong pertumbuhannya melalui berbagai kebijakan yang sifatnya ekspansif atau sebaliknya. Dikendalikan oleh pertumbuhan dengan berbagai kebijakan yang kontraktif, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan jika akan kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua otoritas ini justru tidak berdampak terhadap perekonomian atau bisa saling meniadakan. Pokok pembahasan mengenai sistem moneter Islam tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Dalam sistem moneter Islam ditawarkan ajaran Islam ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Dalam halnya seperti pelarangan riba, spekulasi berjudi, serta permintaan dan penawaran uang dan modal merupakan cerminan dari kesinambungan pasar barang dan jasa. Diketahui dan bukan menjadi rahasia umum lagi jika sistem ekonomi saat ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan pemikiran liberalisme yang bebas dari nilai dan bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan orang lain dan tanpa memikirkan dan tidak melihat sumber daya yang ada. Satu instrumen yang digunakan dalam sistem bunga yang kemudian menjadi ruh bagi sistem ekonomi yang diberi nama ekonomi kapitalisme atau ekonomi kapitalis. Negara-negara yang mau tidak mau harus berhubungan langsung harus berhubungan dengan negara lain dan tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan sistem ekonomi yang dimana dianut oleh dunia. Indonesia atau Bank Sentral Negara Indonesia menggunakan instrumen moneter yang mencapai sasaran operasional yang berdampak pada sasaran utama kebijakan moneter di Indonesia. Instrumen moneter menurut Islam mengetahui besaran kontribusi instrumen terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Juga dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan suatu negara, dan juga dalam melaksanakannya, strategi dan kebijakan dalam setiap negara tentunya akan sangat berbeda sesuai dengan tujuan dan keinginan yang dicapai oleh negara tersebut, termasuk perbedaan dalam mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Instrumen moneter Islam. Dalam konteks sistem moneter Islam, isu yang mungkin diajukan pada titik waktu ini adalah apakah instrumen konvensional sudah memenuhi standar? Dengan memenuhi instrumen kebijakan moneter, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah tingkat diskonto, karena melibatkan pengenaan suku bunga atas pinjaman yang disediakan oleh Bank Sentral. Pasar terbuka juga mungkin menjadi sebuah isu bila sekuritas yang diperdagangkan mempunyai elemen suku bunga rasio. Suku bunga rasio mungkin mencerminkan kontrol moneter dan juga hati-hatinya dalam melindungi dana para deposit. Secara fundamental, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Sentral tidak boleh mengandalkan rasio karena kerap kali mengakibatkan ayunan-ayunan lebar suplaian yang mana mungkin mempengaruhi harga-harga dan stabilitas keuangan secara merugikan. Karim membagikan instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab. Yang pertama itu mazhab Iqtisodiyah yang dipelopori oleh Bakir Aqsadar. Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Perputaran uang dalam periode tertentu tentunya sama dengan nilai barang dan jasa diproduksi pada rentang waktu yang sama. Mazhab kedua bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian produktif melalui instrumen Dust of Idle Fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Tiga, yaitu mazhab alternatif. Kebijakan moneter melalui suatu proses di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial, sehingga terjadinya keharmonisan antara kebijakan moneter dengan sektorial. Konvensional, terdapat tiga instrumen dasar kebijakan moneter yang tersedia bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Yang pertama, giro wajib minimum atau GMW. Bank berperan esensial memperantai dana-dana dalam bentuk simpanan dari unit-unit ekonomi yang mempunyai akses dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Yang kedua, tingkat diskonto. Bank sentral tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan kontrol moneter, melainkan juga fungsi sebagai bank bagi perantara-perantara keuangan. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Pasar terbuka dalam operasional pasar terbuka melibatkan jual beli sekuritas pemerintah bank sentral di pasar terbuka. Secara mendasar, operasi ini merupakan pertukaran aset-aset keuangan dengan aset-aset moneter antara bank sentral dan juga bank publik. Moneter Islam di dalam bank sentral. Kebijakan moneter Islam dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali, sedangkan dalam pandangan instrumen moneter konvensional, bunga atau interest ini menjadi hal yang sangat dominan bila dilihat dari fungsi uang dan kebijakan ekonomi moneter. Salah satunya adalah tujuan spekulasi. Bentuk kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Walaupun tujuan akhirnya berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip moneter Islam berbeda dengan konvensional, terutama dalam pemeliharaan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara dua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah yang tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah, tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai dasar target atau sasaran operasional. Dalam ekonomi Islam tidak ada suku bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskonto rate. Termasuk dalam hal ini, bank sentral memerlukan instrumen yang bebas dari bunga untuk mengkontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas suku bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan dan menurunkan uang beredar serta penghapusan sistem bunga. Penghapusan sistem bunga tidak akan menghambat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral atau Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen pengendalian langsung maupun tidak langsung. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah global, pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dalam 2 dekade terakhir sangat signifikan. Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku otoritas moneter jauh-jauh hari telah menetapkan dan mempersiapkan berbagai aturan untuk mengantisipasi perkembangan keuangan syariah di Indonesia terutama terkait dengan stabilitas makroprudensial. Halnya yang diterapkan dalam keuangan konvensional Bank Indonesia juga menyiapkan instrumen-instrumen untuk mengatur likuiditas pada industri keuangan syariah. Yang pertama, SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ada reserve repo berharga syariah. Negara selanjutnya disingkat RRSBN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah selanjutnya disingkat FASBIS adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Pita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Kebijakan moneter dalam Islam. Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang. Maka sebelum memahami hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran atau satuan untuk menghindari penipuan dan kecurangan.
Uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem barter. Dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain, dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna, tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang. Dalam peradaban manusia, uang telah memberi manfaat yang besar. Berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai alat transaksi, satuan hitung dan penyimpanan nilai, uang memberi manfaat bagi manusia dalam mengatasi kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, konsumsi, dan menabung. Manfaat uang tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan uang dilatar belakangi oleh motif yang berbeda-beda, antara lain untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah atau otoritas moneter suatu negara merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar tersebut, dan ini lazim disebut sebagai kebijakan moneter. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Yang pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar AS tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Definisi lain menyatakan kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan ini lebih khusus mengatur tentang pengendalian jumlah uang yang beredar. Seperti yang kita ketahui, bidang keuangan di negara manapun sangat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara jumlahnya kurang, maka negara tersebut akan mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, maka akan terjadi inflasi. Dengan menjaga kestabilan jumlah uang, maka pemerintah melalui bank sentral harus berupaya senantiasa menjaga kestabilan moneter. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan moneter adalah adanya stabilitas ekonomi dan perbaikan neraca pembayaran. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian, dalam Islam, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat
atau ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan potensi investasi pada usaha produktif terjadi. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat velocity. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha. Produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang masyarakat akan semakin meningkatkan velocity dalam perekonomian. Dengan demikian, perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep money supply seperti yang dianut konvensional, tapi pada velocity perekonomian. Sementara pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk kegunaan si empunya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Islam, atau diperuntukkan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar bagi penciptanya, membiarkan menganggur dan tidak memanfaatkan bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar, atau untuk mengemban barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan, zakat, sedekah, dan pembayaran semacamnya, atau untuk investasi produktif telah dikecam oleh Islam. Secara ringkasnya, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Sekian, dilanjutkan teman saya yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang transmisi dan mekanisme kebijakan moneter Islami. Poin A yaitu mekanisme kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor real. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Umar Chapra mengatakan bahwa kebijakan moneter untuk mencapai sosioekonomi Islam antara lain yaitu: nomor 1 yaitu kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan full employment dengan tingkat pertumbuhan optimum. Yang kedua yaitu keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi medium of exchange yang benar-benar adil dan stabil. Yang keempat yaitu mobilisasi dan investasi modal untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan sistem pembagian yang adil dan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin kelima, mewujudkan jasa-jasa lain seperti pasar primer dan sekunder untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang non-inflationary untuk pemerintah. Mekanisme di atas pada dasarnya secara sederhana menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan akhir yaitu mengatur penawaran uang yang sesuai dengan permintaan real dan juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutupi defisit pemerintah. Berbeda halnya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan dengan prinsip syariah untuk mencapai sasaran akhir, output, dan inflasi. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah dengan operasi pasar terbuka atau OPT dengan instrumen SBIS.
Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil pasar uang yang antarbank syariah atau PUAS. Dengan transmisi kebijakan moneter syariah ini diperkirakan akan mampu menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat, sebab sumber utama inflasi adalah fiat money. Selama mata uang kertas yang digunakan, apakah itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau Islam, akan selalu terjadi permasalahan inflasi. Menurut M. Hatta, terdapat mekanisme kebijakan moneter syariah yang mampu meredam dan mengendalikan inflasi secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu menggunakan dinar dan dirham atau gold standar. Eksistensi fiat money secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi, terlebih ditambah dengan balutan sistem kapitalis. Namun bila menggunakan dinar dan dirham atau mata uang yang di backup dengan gold standar, akan relatif lebih kecil terhadap terjadinya inflasi, sebab transmisi kebijakan moneter nilai intrinsik dari mata uang dengan gold standar secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan bunga dan transaksi ribawi. Sistem kapitalis yang memupuk bunga merubah makna uang sebagai alat tukar menjadi sebuah komoditi. Bahkan sampai pada tahap kebijakan moneter pun, struktur bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mengakhiri inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan harus tetap mengacu pada ketetapan dan ketentuan syariah. Yang keempat yaitu pemegang otoritas kebijakan moneter, atau dalam pelaksanaan kewenangan otoritas kebijakan moneter dan fiskal telah terjadi pemisahan struktur, sehingga diperlakukan koordinasi atau pembahasan yang lama untuk memutuskan sesuatu yang seharusnya bisa diputuskan dengan segera. Kemudian yaitu poin B, penerapan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWBI dan SBIS. Hingga pada tahun 2014 kembali, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 16 tahun 2014 tentang operasi moneter syariah atau OMS. OMS dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter syariah melalui kegiatan OPT dan penyediaan standing facilities. Berdasarkan prinsip syariah, maksud dari standing facilities syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tujuan kebijakan moneter Islam. Prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal. Menjaga stabilitas dari mata uang dapat dioptimalkan penggunaannya menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga, atau mengendalikan inflasi dan alat redistribusi kekayaan di mana harta disinergikan antara sektor keuangan dan sektor real. Tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Implementasi kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektoral, dan kebijakan lainnya. Semuanya mengarah pada pencapaian suatu tujuan akhir yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan anggaran pemerintah bersama-sama dengan kebijakan moneter mempengaruhi sisi permintaan dalam perekonomian. Kebijakan sektoral seperti di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, tenaga kerja, dan lain-lain mempengaruhi sisi penawaran dari perekonomian. Menurut beberapa sumber yang telah dirangkum, tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam menurut Iqbal dan Khan yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, stabilitas nilai uang. Dan menurut Omar Chapra yaitu kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kedua, keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Ketiga, stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil.
Keempat, penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dari fungsi dan tujuan di atas, sekilas hampir sama dengan sistem konvensional. Akan tetapi kalau dikaji lebih dalam, ada perbedaan penekanan dan komitmen, yaitu tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan manusia. Sebuah negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena. Justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan. Sebagai pemerintah juga hendaknya berfungsi sebagai penolong dan membantu rakyat dalam menjalankan usaha mereka secara lebih efisien. Mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang berbahaya dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan. Dengan demikian, maka sebuah pemerintahan itu akan menjamin berlakunya syariah dan berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang sistem moneter Islam. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ke e-learning dan WA. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.